Teman-teman yang saya muliakan, yang saya banggakan, pada sesi ketiga pertemuan ketiga mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini, saya akan menyampaikan tentang sistem hukum ya. Ini sesi ketiga adalah tentang sistem hukum. Kalau kita berbicara tentang sistem hukum, kita sering mendengar memang istilah sistem hukum atau minimal sistem. Karena begini, kalau ada sesuatu persoalan atau suatu peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang-undangan ini tidak dijalankan oleh oleh masyarakat, lalu kemudian muncul pertanyaan, kalau kejadiannya seperti ini, kira-kira siapa yang bisa disalahkan? Apakah yang disalahkan itu sistemnya, peraturannya, atau yang disalahkan itu adalah aparatnya, atau yang disalahkan itu adalah budaya masyarakatnya atau kebiasaan masyarakatnya? Muncul kata-kata istilah sistem. Oleh karenanya kita akan membahas sistem ini atau sistem hukum ini secara secara singkat. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagian-bagian dari sistem hukum ini. Nah, yang pertama adalah sistem hukum itu apa atau sistem itu apa? Sistem itu adalah susunan atau tatanan yang teratur ya, yang secara keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu dengan yang lainnya. Jadi tersusun menurut suatu rencana atau dia memiliki pola ya, memiliki pola-pola atau bagian-bagian tersendiri yang tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan gitu loh. Lalu kemudian bagaimana dengan hukum sebagai suatu sistem? Artinya adalah bahwa hukum adalah aturan-aturan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang susunannya terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Maka tidak heran kemudian kalau kita membaca peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang, itu akan ada konsideran namanya. Mengingat, menimbang, memutuskan. Apa yang diingat? Misalnya yang diingat adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu konsepnya tuh. Jadi ada hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan misalnya di dalam pasal 29 misalnya tentang kebebasan memilih satu di antara sekian agama yang ada itu. Lalu turunannya nanti adalah tentang hak untuk memilih agama misalnya. Dalam konteks Islam misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Undang-Undang Perkawinan misalnya, atau tentang Undang-Undang Zakat atau Undang-Undang tentang Perbankan. Jadi ada kaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang di bawahnya. Jadi dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa salah dengan yang lainnya. Nanti teman-teman akan mempelajarinya di mata kuliah pengantar hukum tata negara, bagaimana hubungan-hubungan aturan itu, atau hata, hubungan antar tata hukum misalnya. Nah, sebagai suatu sistem, bagian-bagian yang merupakan komponen yang saling berhubungan itu satu dengan yang lainnya itu adalah memiliki ketergantungan gitu ya. Ada ketergantungan antara satu aturan dengan aturan yang lain. Jadi tidak boleh ada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, atau tidak ada tidak dibolehkan adanya peraturan yang di bawah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nanti akan ada istilah-istilah yang nanti familiar akan teman-teman dengarkan begitu ya. Lalu kemudian yaitu sistem. Macam-macam sistem ya, kalau kita mempelajari sistem hukum internasional, setidaknya ada 5 hal yang 5 sistem hukum yang akan kita bahas secara singkat ini. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental atau dikenal dengan istilah civil law, bukan civil war ya. Kalau civil war itu film Avenger ya. Nah, civil law ini berkembang di negara-negara Eropa pada umumnya ya, seperti di negara Jerman, Italia, Prancis, kemudian ya termasuk Indonesia. Lah, Indonesia kan bukan bagian dari negara Eropa, tapi Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Indonesia ini apa? Indonesia adalah seluruh bekas jajahan Belanda.
Meskipun misalnya Papua atau Timur-Timur itu tidak dijajah oleh Belanda, misalnya Timur-Timur dijajah oleh Portugis, tetapi karena satu rasa dari Sabang sampai Merauke, satu senasib sepenanggungan, sama-sama dijajah, lalu kemudian bergabung dengan memperjuangkan Papua, dengan memperjuangkan Timur-Timur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah Indonesia yang kita kenal dengan NKRI-nya. Nah, lalu kemudian ya Indonesia itu berangkat dari hukum Belanda. Hukum Belanda itu dapatnya dari mana? Dari Romawi kuno gitu ya. Corpus Juris Civilis namanya. Lalu kemudian Roma ini dapatnya di mana? Roma ini dapatnya di Mesir kuno. Nah, inilah dijadikan sebagai dasar kodifikasi hukum di negara-negara Eropa pada umumnya. Nah, pada prinsipnya bahwa sistem hukum ini memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi jelas peraturan perundang-undangannya yang disusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu, kumpulan-kumpulan. Misalnya Indonesia kita kenal dengan istilah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau KUHPER, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, jadi tujuannya adalah adanya kumpulan peraturan perundang-undangan itu atau konsep bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis itu tujuannya adalah adanya kepastian hukum. Jadi civil law itu lebih berbicara kepada kepastian hukum. Pertemuan-pertemuan sebelumnya saya menyampaikan beberapa kali tentang ini kepastian hukum atau keadilan yang lebih diutamakan. Adil dulu atau kepastian. Nah, dalam konsep hukum Eropa kontinental atau civil law ini, dia menginginkan tentang adanya kepastian hukum, dan kepastian hukum ini diwujudkan hanya melalui pengaturan kehidupan manusia melalui peraturan-peraturan hukum secara tertulis. Nah, berdasarkan sistem hukum ini, makanya dalam konsep peradilan misalnya nih hakim dapat dengan leluasa menciptakan hukum yang ingkrah, yang memiliki kekuatan hukum tetap dan umum, tetapi hakim hanya berfungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan itu. Kalau dalam istilah lain dikenal dengan istilah begini, hakim itu hanya sebagai corong undang-undang saja. Putusan hakim hanya mengikat pada pihak yang berperkara saja. Lalu kemudian dalam sistem hukum Eropa kontinental ini, sumber hukum utamanya adalah undang-undang. Nah, itu yang harus dipahami ya. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang, dan hukum yang dalam bentuk undang-undang itu dibuat oleh lembaga legislatif. Nah, itulah DPR sebagai lembaga legislatif, meskipun dalam konsep tata negara di negara kita ini eksekutif bersama dengan legislatif. Jadi ada hak inisiatif namanya ya. Ada eksekutif juga bisa mengajukan, legislatif juga bisa mengajukan itu. Nah, ini juga menjadi bahan perdebatan di ranah hukum tata negara. Nah, sedangkan sumber hukum yang lain, misalnya peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif tadi, kalau undang-undang yang sejajar dengan undang-undang apa yang saya sampaikan kemarin, ya tentang Perpu misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, juga ada hal-hal yang dianggap kebiasaan-kebiasaan juga bisa dimasukkan ke dalam bagian dari konsep Eropa kontinental, sepanjang dia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis. Jadi boleh kebiasaan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan tertulis. Saya persingkat ya. Yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum ini disebut dengan sistem hukum Anglo-Amerika ya. Berkembang di Inggris, lalu kemudian berkembang di negara-negara Amerika. Sumber hukum utama dalam sistem hukum ini adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu ada jurisprudensi. Nah, jurisprudensi itu adalah putusan-putusan hakim. Melalui putusan-putusan hakim itulah diwujudkan kepastian hukum, terbentuk prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah
menjadi hal yang bersifat umum. Jadi hakim itu memang luar biasa. Hakim itu mencari kebenaran dari suatu peristiwa, lalu kemudian dia menyimpulkan. Sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon itu kebiasaan atau bisa juga peraturan administrasi. Dan dia tidak tersusun secara sistematis seperti yang civil law tadi itu. Kalau negara kita kan banyak undang-undang nomor sekian tahun sekian. Nah, teman-teman mesti bisa membedakan mana undang-undang, mana yang undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar itu cuma satu, Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau undang-undang ya nomor 1 tahun 2020 itu berbeda dengan nomor 1 tahun 2019 dan seterusnya. Jadi harus spesifik ya. Membedakan orang hukum itu dia harus bisa membedakan mana undang-undang, mana undang-undang dasar 1945. Kalau dia berbicara tentang undang-undang, dia harus menyampaikan undang-undang nomor berapa, tahun berapa, dan pasal berapa. Karena setiap tahun nomornya, nomor 1 tahun 2020, nomor 1 tahun 2010 itu berbeda. Nah, jadi sedangkan sistem Anglo-Saxon itu tidak ada aturan-aturan yang tersusun secara sistematis dalam bentuk hierarki peraturan perundang-undangan tertentu seperti hukum Eropa kontinental yang saya sampaikan tadi. Sistem hukum Anglo-Saxon ini juga banyak berbicara tentang doktrin-doktrin para ahli, bagaimana para ahli itu mempengaruhi alur berpikirnya hakim gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah sistem common law, yang kedua adalah Anglo-Saxon. Lalu yang ketiga adalah sistem hukum adat. Hanya dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia pada umumnya. Sistem hukum adat ini bersumber dari mana? Peraturan-peraturan yang tidak tertulis dan tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Jadi hukum adat ini bersifat tradisional yang berangkat dari pemikiran-pemikiran nenek moyang. Jadi ini tidak boleh, itu tidak boleh gitu ya. Lebih banyak tidak bolehnya daripada boleh. Nikah sesuku nggak boleh. Kalau nikah sesama jenis jelas itu tidak boleh. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu jelas tidak boleh. Berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia juga dijelaskan tentang itu. Itu harga mati ya. Nah, lalu kemudian hukum adat bertipe dan bersifat tradisional. Karenanya sebagai tolak ukur suatu perbuatan dikembalikan kepada kehendak suci nenek moyang kita. Ada orang yang sakit, mengobatinya tidak perlu ke rumah sakit, tapi misalnya digunakan kunyit gitu ya, dengan gayanya nenek moyang lah. Dan sumber hukum ini adalah sumber hukum yang tidak tertulis. Dan sumber hukum ini menyebabkan hukum adat itu sebenarnya bersifat fleksibel, dapat mengikuti perkembangan zaman, tapi dalam hal-hal tertentu juga nggak boleh. Dalam hal-hal tertentu boleh, dalam hal-hal tertentu juga nggak boleh. Contohnya adat untuk menyambut bulan suci Ramadan di daerah-daerah tertentu ada yang menyelenggarakan kegiatan mandi bersama menggunakan jeruk ya, mandi balimau misalnya, contoh nih di daerah kita, daerah Pekanbaru pun juga ada ya, di Kampar misalnya. Nah, substansinya apa? Substansinya adalah mandi dengan air jeruk di mana? Di sungai. Boleh di rumah, boleh, itu keluasannya. Lalu kemudian boleh ada hiburan, boleh. Padahal kalau dibandingkan dengan konsep agama nanti misalnya, jangan sampai kemudian adat atau kebiasaan ini melanggar syariat. Itu konsepnya. Makanya dia bersifat luas. Bisa, kalau dulu ada enggak organ atau hiburan-hiburan? Dulu enggak ada. Seiring berjalannya waktu ada. Substansi alur berpikirnya gimana? Alur berpikirnya adalah bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Itu poinnya ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sistem hukum Islam. Ya, tentu sistem hukum berdasarkan agama Islam. Sistem ini berkembang pada masyarakat yang menganut
keyakinannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu kemudian sistem hukum ini berkembang di negara-negara Asia, ya. Awalnya kan di negara Asia, berkembang di Afrika, Eropa, Amerika. Walaupun di negara Indonesia ini mayoritas warga negaranya beragama Islam, tapi pengaruhnya terhadap hukum positif di Indonesia juga berpengaruh, tetapi tidak sebesar persentase jumlah penduduknya misalnya. Nah, ini poinnya ya. Untuk sistem hukum Islam tentu sumber-sumbernya Al-Quran, ya, Sunnah, bisa dipelajari lebih spesifik pada mata kuliah hukum Islam. Lalu kemudian yang terakhir pada pembahasan ini adalah sistem hukum komunis dianut oleh negara-negara sosialis seperti negara-negara Rusia, Cina, ya. Kalau teman-teman lihat ada perbedaan Korea Utara dengan Korea Selatan. Utara itu komunis, sosialis, selatan itu liberal gitu ya, liberalis. Nah, ada Korea Utara, ada Vietnam. Nah, lalu kemudian banyak sekali tokoh-tokoh tentang komunis itu seperti Karl Marx misalnya, Lenin, itu adalah tokoh-tokohnya. Komunis itu lebih bersifat komunal katanya, dengan sistem tersendiri. Indonesia pernah ingin dijadikan sebagai negara komunis, tetapi tidak berhasil. Itulah yang kita kenal dengan istilah pemberontakan 30 September. Saya kira itu untuk sesi ketiga. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.